Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi yang saya muliakan bersama semua rombongan, Bapak yang mewakili Bapak Bupati Lombok Barat yang saya muliakan, Bapak Kepala Kemenak Lombok Barat yang saya muliakan, Bapak Camat, Bapak Kades, Al-Mukarramun, para tuan guru, masyayikh Pondok Pesantren Nurul Hakim, para asatidz, ustadzat, anak-anakku para santri, putra maupun putri yang saya cintai, asatidz, rekan-rekan pimpinan yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kebahagiaan kami yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Muhajir meluangkan waktu untuk berkunjung kepada kami. Kami sangat bergembira, berbahagia dan bersyukur kepada Allah terhadap hal ini. Kesyukuran dan kebahagiaan kami yang kedua adalah, justru Bapak Profesor Dr. Muhajir menjadi Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, sehingga optimisme kami bangkit untuk penanganan pembangunan manusia Indonesia ke depan tentu tidak akan jauh dari nilai-nilai Rabbaniyah. Itulah harapan kami, sehingga kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak. Bapak Menteri yang saya muliakan, izinkan kami menyampaikan informasi tentang Nurul Hakim. Pondok Pesantren Nurul Hakim ini dibangun 3 periode. Periode pertama oleh ayahanda kami, Tuan Guru Haji Abdul Karim, pada tahun 1948. Dan alhamdulillah, karena pada saat itu sistem pendidikan masih pengajian murni halaqah, maka di Kediri ini ada 6 tuan guru besar, 6 kiai besar, yang 6-6-nya itu merupakan mutakharrij dari sistem halaqah pengajian Masjidil Haram. Itulah yang kemudian membina pengajian di Kediri, sehingga kalau orang di Lombok Timur, Lombok Tengah menuntut ilmu di Kediri, mereka mengatakan kami ke Kediri, dengan tidak menyebut salah satu tuan guru. Sebab tuan guru atau murid yang datang itu ngaji kepada semua tuan guru yang ada. Itulah sistem yang terdahulu. Dibangunlah Nurul Hakim ini pada periode pertama tahun 1948 dengan 70 orang santri dan musalla hanya 8 kali 8 meter yang berada di atas tanah 4 arih. Ini modal dasar pada saat itu. Sepulang beliau tahun 1972, beliau kemudian mulai membuka sekolah formal. Inilah yang kami maksudkan dengan periode perkembangan atau pembangunan Nurul Hakim tahap kedua. Beliau sangat dekat dengan Muhammad Nasir yang saat itu sudah membangun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kedekatan beliau terlihat pada kesiapan beliau melanjutkan kepemimpinan Dewan Dakwah Nusa Tenggara Barat, sehingga Madrasah Sanawiyah saat itu dan Madrasah Aliyah
justru diberi nama Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah. Jadi ada tambahan nama Madrasah Sanawiyah Dakwah Islamiyah dan Madrasah Aliyah Dakwah Islamiyah. Itulah perjalanan pada periode kedua. Dan untuk mempercepat laju perkembangan dakwah di KLU, saat itu dibangun sebuah pondok pesantren Babul Mujahidin yang perkembangannya sangat-sangatlah lambat. Kadang-kadang murid hanya yang dia terima 5-6 orang. Namun saya loncat sedikit untuk mempercepat perkembangan Madrasah Babul Mujahidin di Bayan. Saat ini kami kepemimpinan yang meneruskan kepemimpinan beliau, kemudian menjadikan Babul Mujahidin madrasahnya menjadi Madrasah Sanawiyah Nurul Hakim II, sehingga alhamdulillah muridnya berkembang saat ini menjadi 40-an orang untuk siswa baru. Ini perkembangan yang sangat menggembirakan. Beliau kemudian merapikan pengelolaan organisasi Nurul Hakim, sehingga alhamdulillah beliau meninggal 2 tahun yang lalu. Sepulang beliau dari umroh, persis bulan Syawal, kalau tidak salah tanggal 5 bulan Syawal, beliau pulang umroh, dan beliau sempat berkata saat itu, mungkin tahun ini saya harus ke Qatar sebagai perjalanan saya yang terakhir. Sehingga beliau sempat ke Qatar, pulang dari Qatar karena putusnya diplomasi Qatar Saudi, beliau lelah ke Jakarta dulu baru kembali ke Saudi Arabia, ke Jeddah. Pulang beliau dari Saudi, ternyata memang itulah tahun terakhir beliau dalam kehidupan duniawi. Beliau kemudian wafat pada awal bulan Syawal. Alhamdulillah beliau kemudian meninggalkan berbagai macam hal-hal yang sangat positif yang merupakan potensi bagi kami untuk kami kembangkan saat ini. Kalau itu dulunya Tuan Guru Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Karim dengan modal hanya 4 hari, beliau alhamdulillah mengembangkan pondok pesantren yang dia tinggalkan sebagai amanah untuk kita lanjutkan saat ini seluas 11 hektar dengan kelengkapan lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi. Kami memiliki 2 lembaga perguruan tinggi. Pertama, Institut Agama Islam Nurul Hakim, kemudian yang kedua Ma'had Ali Darul Hikmah Nurul Hakim. Alhamdulillah kami bersyukur, kami sampaikan kepada Bapak bahwa ternyata kerjasama INH dengan Universitas Muhammadiyah sudah terjalin sejak relatif lama, sehingga Tuan Guru Haji Safwan Hakim beberapa putra beliau adalah alumni atau keluaran Universitas Muhammadiyah, dan beliau insya Allah sempat bertemu dengan Bapak, sempat beliau baca doa pada saat salah satu daripada putra beliau diwisuda. Dan alhamdulillah dalam perkembangan Nurul Hakim dengan pemikiran yang, maaf kalau kami katakan, beliau sangat terbuka, tidak berada dalam satu organisasi, tidak berada dalam satu parti, tetapi alumni-alumni, maaf, sekalipun para alumni kita ini hanya 6 tahun berada di Nurul Hakim, lebih lama pada saat mereka berada di jenjang pendidikan berikutnya dari S1, S2 sampai beberapa orang yang doktor. Tetapi alhamdulillah karena tradisi kepesantrenan yang begitu kuat, sekalipun mereka doktor, bahkan ada yang profesor, tetapi hubungan antara kami dengan alumni persis seperti apa yang diisyaratkan dalam satu kitab yang menjadi literatur di pondok pesantren, yakni Al-Muallim Abukum Fiddin, guru yang mengajar kamu adalah bapak kamu. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kehadiran Bapak memberikan inspirasi baru bagi kami, sehingga ke depan para santri kami memiliki wawasan yang semakin luas, dan kami bangga Bapak jadi menteri justru
berasal dari organisasi Muhammadiyah sebagai suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Sekalipun secara organisasi kami tidak berada dalam salah satu organisasi manapun, tapi itulah merupakan peninggalan pemikiran yang begitu terbuka dari ayahanda kami, Tuan Guru Haji Safwan Hakim. Kami merasa dari tahun 76, di mana pada saat itu santri kami yang putri hanya seorang. Pada tahun 76 beranjak sedikit demi sedikit sampai tahun 80-an masih baru 5-6 orang santri kami yang putri yang sampai ke tingkat aliyah. Sebab ada sebuah tradisi di Lombok ini, apa yang kita kenal saat ini dengan perkawinan dini. Perkawinan dini yang kita kenal saat ini. Sebab saat itu begitu tingkat sanawiyah selesai, tidak sedikit mereka berumah tangga. Ini merupakan satu. Tetapi alhamdulillah jasa pesantren tidak hanya Nurul Hakim, tapi semua pesantren mampu menekan angka perkawinan dini itu dengan terlihat mereka memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga saat ini Bapak Menteri, perbandingan antara santri kami yang putra dan santri yang kami yang putri terakhir ini, dari 6 ribuan santri itu selisih 200 antara putra dan putri. Ya, jadi putri kami jauh lebih besar daripada santri putra kami. Ini sesuatu, maaf kalau kami katakan sebagai suatu prestasi pesantren dalam ikut serta memberikan arah bagi perkawinan. Tidak lagi ada istilah perkawinan dini, tetapi perkawinan setelah matang secara pemikiran maupun secara spiritual. Alhamdulillah, kemudian beberapa program kami yang saat ini kami sedang laksanakan adalah bagaimana ke depan INH menjadi sebuah universitas yang berbasis pesantren. Dan di sini kami tentu sangat berharap untuk bisa kerjasama dengan beberapa universitas yang besar yang sudah punya pengalaman, yang antara lain adalah Universitas Muhammadiyah. Kami berbangga hati, kami punya klinik, Bapak Menteri. Kami sedang berpikir bagaimana memperluas klinik ini bila perlu menjadi sebuah rumah sakit. Sebab klinik kami saat ini dikelola oleh dokter-dokter yang alumni pondok pesantren. Ada satu orang yang spesialis bedah, dialah yang mengepalai pembinaan daripada klinik kami. Kemudian ada 15-an orang dokter yang insya Allah siap mengabdi yang merupakan alumni dari Pondok Pesantren Nurul Hakim. Memang kami hajatkan SMK ini saat ini hanya memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SMK. Tetapi ke depan yang kita harapkan adalah yang bukan siswa SMK, tetapi mereka punya kesempatan untuk membina diri, dibina oleh teman-teman di SMK dalam bidang life skill, sehingga mereka pun punya keterampilan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Menteri ke pondok pesantren kami membawa inspirasi baru, membawa nuansa baru bagi kami di pondok pesantren ini, sehingga apa yang Bapak saksikan saat ini, ya inilah kenyataan yang sedang kami perbuat dalam kepemimpinan kami periode ketiga. Jadi saat ini Pak Menteri, kami berada pada periode pengembangan pondok pesantren yang ketiga. Yang pertama Tuan Guru Haji Abdul Karim, yang kedua Tuan Guru Haji Safwan Hakim, yang ketiga kami selalu memegang wasiat Tuan Guru Haji Safwan Hakim. Kepemimpinan yang sangat ideal adalah kepemimpinan kolektif. Sehingga saat ini saya ditunjuknya sebagai ketua umum yang mendampingi Bapak sebagai wakil ketua di bidang pendidikan dan pengajaran, dan ada adik kami yang menangani bidang pengembangan ekonomi dan wakaf. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan perkembangan Nurul Hakim ke depan akan semakin cerah. Tentu keberkahan dan rahmat Allah akan mudah-mudahan terus menyertai kita. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Menteri atas kunjungan ini. Semoga
satu saat nanti bisa kembali lagi dan kami akan berada pada perkembangan yang lebih baik lagi. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan kami, baik sambutan Bapak pada saat datang ataupun pada saat dalam acara. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.